Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang kecepatan. Yang seperti apakah kecepatan itu? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Apa yang dimaksud di kalimat ini? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam, artinya dalam 1 jam, mobil dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Mari kita lanjutkan. Di sini tertulis kecepatan 80 km per jam. Oleh karena itu, kecepatan bisa diperoleh dari ukuran kilometer per ukuran jam, di mana kilometer adalah satuan jarak dan jam adalah satuan waktu. Jika kita pindahkan ke dalam rumus, berarti kecepatan bisa diperoleh dari jarak per waktu. Atau karena per itu artinya sama saja dengan bagi, maka bisa juga kita tulis kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sekarang kita ringkas kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan simbol huruf saja ya. Di mana K itu sama dengan kecepatan, J sama dengan jarak, dan W sama dengan waktu. Mari kita coba bentuk rumus ini menjadi bentuk rumus yang lain. K sama dengan J dibagi W. Nah, sekarang kita buat segitiganya. Nah, dengan segitiga ini, kita bisa lebih mudah menghafalnya anak-anak. Jika posisinya atas dan bawah, maka kita menghitungnya dengan cara membagi, seperti J dibagi W dan J dibagi K. Sedangkan jika posisinya saling menyamping, kita gunakan cara mengalikannya. Seperti K dikali W. Nah, untuk mengetahui rumus jarak, kita tutup simbol J, maka J sama dengan K dikali W. Jika kita ingin tahu rumus kecepatan, maka kita tutup simbol K, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian, jika kita mencari rumus waktu, maka kita tutup simbol W, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sekarang, mari kita gunakan rumus-rumusnya untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Contoh yang pertama, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Bayu dalam waktu 1,5 jam? Soal ini menanyakan jarak yang ditempuh, berarti simbol J. Yang diketahui ada K atau kecepatan sama dengan 60 km per jam dan W atau waktu sama dengan 1,5 jam.
Karena yang ditanya adalah jarak, maka rumus jarak adalah J sama dengan K dikali waktu. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, sama dengan 60 km per jam dikali 1,5 jam. Jika kita kalikan 60 dikali 1,5, maka hasilnya sama dengan 90 km. Jadi, jarak yang ditempuh Bayu adalah 90 km. Kita ke contoh yang berikutnya ya. Contoh yang kedua, Roni berangkat pukul 7 menuju kota B yang berjarak 140 km dari kota A dengan naik bus. Jika Roni tiba di kota B pukul 9, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata bus tersebut? Yang ditanya dari soal ini yaitu kecepatan. Yang diketahui, jarak sama dengan 140 km, waktunya dari pukul 7 sampai pukul 9 sama dengan 2 jam. Nah, untuk menyelesaikan kecepatan, maka kita gunakan rumus kecepatannya, yaitu K sama dengan J dibagi W. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, sama dengan 140 km dibagi 2 jam. Jika kita hitung 140 dibagi 2, hasilnya sama dengan 70 km per jam. Maka kesimpulannya, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 70 km per jam. Ke contoh berikutnya, Raisa dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Raisa ke rumah nenek 45 km. Jika Raisa berangkat pukul 8 lebih 10 menit, pukul berapa Raisa tiba di rumah nenek? Yang ditanya dari soalnya yaitu waktu Raisa tiba di rumah nenek. Yang diketahui, jaraknya sama dengan 45 km, kecepatannya sama dengan 60 km per jam, dan waktu ketika berangkat yaitu pukul 8 lebih 10 menit. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus waktu sama dengan J dibagi K. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, sama dengan 45 km dibagi 60 km per jam. Nah, karena di sini 45 tidak bisa dibagi 60, maka kita sederhanakan angkanya, di mana 45 dan 60 sama-sama kita bagi 15. Hasilnya menjadi 3/4 jam. Karena 3/4 tidak bisa langsung kita gunakan untuk menghitung waktu, maka 3/4 jam akan kita ubah ke dalam menit. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit, maka 3/4 dikali 60 menit, hasilnya sama dengan 45 menit. Jika sudah seperti ini, maka waktu tibanya Raisa dari pukul berangkat yaitu 8 lebih 10 menit ditambah dengan waktu selama perjalanan yaitu 45 menit sama dengan pukul 8 lebih 55 menit. Jadi kesimpulannya, Raisa tiba di rumah nenek pada pukul 8 lebih 55 menit. Oke, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Silahkan dicatat di buku masing-masing rumusnya. Dan untuk lebih memahaminya, silahkan diulang-ulang kembali videonya sampai kalian mengerti.
Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.